Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus BBS. Oke, di video kali ini saya akan istilahnya ya sedikit memberikan motivasi lah ke kalian masalah pekerjaan. Bekerja bukan hanya untuk mencari materi, bekerja adalah bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi kerja itu bukan hanya kita mencari istilahnya uang semata, tapi juga kita bekerja ya contoh buat menolong orang lain, ya itu kan bisa bermanfaat juga. Banyak hal yang dilakukan istilahnya dalam berkurung bekerja ya bukan cuma untuk mencari materi aja, yaitu juga untuk kesenangan hidup atau apa dan yang lainnya. Nah, saat kita masih diberi kesempatan, nah gunakanlah waktu kita itu untuk bekerja. Biasakan bangun dari pagi, langsung mandi, langsung sholat kalau yang beragama Islam. Pokoknya langsung jangan keduluan sama istilahnya kalau kata orang Sunda mah jangan sampai keduluan sama ayam gitu kan. Jangan seperti itu, harus bangun pagi-pagi, siapkan apa yang mau kita rencanakan hari ini, apa yang mau kita kerjakan. Nah, jangan lupa di situ juga kalian sisipin juga dengan doa. Kalau misalkan mau berdagang, ya mudah-mudahan dagangan saya laris, seperti itu. Jadi jika kita diberikan umur yang panjang, maka manfaatkan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Jadi punya waktu itu jangan cuma dipakai untuk main atau apa kan, gak baik. Apalagi dipakai untuk hal-hal yang tidak baik lah istilahnya, hal yang dilarang gitu kan. Gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja, untuk beribadah, untuk menolong orang lain, dan untuk yang lainnya yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi jangan disia-siain, jangan dipakai buat hal-hal yang tidak perlu lah gitu kan. Buatlah kalian itu bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa bermanfaat buat orang sekitar, bisa bermanfaat buat teman, kerabat, saudara, keluarga ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibiasakan hidup dalam istilahnya kebebasan, dalam artian melakukan hal-hal yang dilarang lah gitu kan. Jadi hindarilah seperti itu. Jangan bermalas-malasan, jadikan hidup kita itu lebih bermakna dengan bekerja. Yaitu kembali lagi dari tadi, kalau kita ingin uang atau apa, kita kan harus bekerja, jangan malas. Apalagi zaman sekarang tidak akan ada yang bisa ngasih uang kalau kita tidak mau bekerja. Kalau kita malas-malasan, orang juga pasti menilai sama kita, orang ini rajin apa enggak nih, atau orang ini sungguh-sungguh apa enggak. Kamu juga akan menilai. Kalau kita sungguh-sungguh, ya tentu kita akan mendapat hasil yang banyak. Seperti itu. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama, jadi tetap semangat untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Ya, jadi kata saya tadi juga di video sebelumnya, saya pernah melamar ke banyak pabrik. Iya, kata saya juga kalau dikumpulin tuh kalau ada sekarung malah, tapi saya nggak keterima. Ya kenapa kan? Karena mungkin rezeki saya itu bukan di pabrik tapi tempat lain, dan sampai sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan, ternyata rezeki saya itu ada di dagang, jadi bukan di pabrik seperti itu. Ya, bagi kalian yang nggak bisa ke pabrik, ya jangan berkecil hati, karena masih ada rezeki yang menanti kalian di luar sana yang lebih besar, bukan cuma dari pabrik, mungkin dari tempat lain, mungkin dari bertani, berkebun ataupun yang lainnya. Jadi jangan pernah merasa oh ya dia mah gampang ke pabrik sama enggak. Nah, jangan sampai seperti itu, harus disyukuri. Yang penting halal, yang sekarang mah yang penting duitnya itu dari mana, yang penting halal gitu kan. Nah, semakin keras kamu berusaha, semakin nikmat rasanya ketika kamu berhasil. Nah itu, kalau kita bersungguh-sungguh, misalkan contoh nih, saya pengen membangun channel YouTube.
saya juga mulai channel YouTube orang lain. Kok channel YouTube orang lain gampang sekali ya, bahkan cepat naik subscribernya, sementara saya tidak. Ternyata pas dilihat, oh yang lain mah udah banyak videonya, makanya banyak subscribernya, sedangkan saya masih berapa, baru 4 ya. Maka dari situ juga udah kelihatan siapa yang dapat banyak subscribernya dan yang sedikit. Nah, makanya dari situ saya belajar, saya buka-buka video YouTube tentang motivasi, tentang apa cara membuat YouTube, caranya cara apa. Nah, maka dari situ saya memberanikan diri untuk membuat channel, dan saya bukan mau channel, buat video yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Seperti ini contohnya nih, bisa memotivasi banyak orang ya. Saya juga seperti itu, saya juga pengen punya keinginan yang besar, keinginan yang banyak seperti kalian lah, ingin apa yang sama ya. Cuma ya kita harus berusaha dulu dengan sekeras-kerasnya sampai kita bisa memetik hasilnya, sampai kita bisa merasakannya, sampai hasil dari jerih payah kita itu dinikmati sama istri, sama keluarga ataupun yang lainnya. Nah, saya pengen seperti itu. Maka apa contohnya ya, saya harus bekerja keras ya, saya bisa cepat menikmati hasil dari kerja keras saya itu sendiri. Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana kamu nyikapinya, evolusi bangkit ya. Jadi ketika kita sudah mencoba, tentunya kita akan merasakan yang namanya kegagalan. Semua orang pasti mengalami yang namanya gagal, termasuk saya pribadi sama, gagal malah berkali-kali. Tapi saya tidak menjadikan kegagalan itu sebagai untuk berputus asa, tidak. Tapi malah semakin saya tertantang, kok orang lain bisa, saya enggak. Kenapa tuh? Saya lihat, ternyata oh di sini letak kesalahan saya. Maka dari itu saya perbaiki satu persatu. Nah, kalian juga sama, ketika kalian gagal jangan mudah putus asa, coba terus, pahami terus apa kesalahan dari kita, evaluasi diri kita sering salahnya di mana. Nah, jadi seperti itu. Kesuksesan bersumber dari perbuatan orang yang sukses terus melakukannya, usaha. Orang yang sukses bahkan membuat kesalahan namun mereka tidak berhenti berusaha. Ya seperti tadi yang saya katakan, orang sukses pun pernah yang namanya gagal, malah berkali-kali. Saya juga sering ngobrol sama orang-orang yang sudah sukses ya. Ketika saya tanya, bang, kalian pernah gagal nggak ketika waktu itu? Oh iya pernah lah, bukan pernah lagi, sering malah, sampai saya kehabisan apa-apa. Tuh orang lain pun sama, yang sekarang sudah jadi sukses, ternyata dia pernah gagal sampai habis, oh istilahnya harta bendanya atau apanya, untuk membuat usahanya sendiri. Nah dari situ kita juga bisa belajar bahwa kesuksesan itu bisa diraih dengan instan ya. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya, berdoa juga gitu, terus bangkit ketika kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jadi jangan pernah berputus asa, teruslah apa yang kita yakini, insya Allah Tuhan juga akan meridhoi kita ya. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Ketika kita mempunyai mempunyai gaji yang besar, tapi kita tidak nyaman dalam masalah pekerjaan, ya sama aja seperti pengalaman saya dulu. Saya dulu gaji udah besar ya, tapi kenapa sampai akhirnya saya bisa mendapatkan gaji yang kecil? Ternyata dulu waktu walaupun saya mempunyai gaji yang besar, tapi itu tidak nyaman dengan hati saya dalam masalah pekerjaan. Maka dari itu saya bertanya dulu, Bu, saya gini, kata orang tua saya, kata ibu saya, ya kalau kamu sudah merasa tidak nyaman, ya lebih baik kamu keluar, jangan memaksakan diri. Karena apa? Karena bekerja itu harus dengan hati, harus bergembira, harus yang disenangi dengan hati ya, seperti itu. Maka pada waktu itu saya langsung keluar dan saya memulai usaha baru ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini walaupun gaji saya kecil,
ya tetap saya syukuri. Karena apa? Karena saya mencintai pekerjaan saya, dan yang terpenting nyaman dengan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Nah contohnya bikin YouTube seperti ini nih, kan saya nyaman, walaupun istilahnya ya banyak orang yang mencibir seperti itu, ya jangan didengarkan lah orang seperti itu mah orang yang syirik. Wujudkan mimpi-mimpimu sendiri, atau orang lain akan memperkerjakanmu untuk wujudkan mimpi mereka. Ya jadi sebelum orang lain sukses, ya kita harus sukses duluan. Jadi jangan membantu orang lain dulu untuk sukses, tapi kita dulu harus sukses dengan diri kita sendiri. Ya baru setelah kita sukses, ya kita ajak teman-teman kita atau siapa untuk bekerja bersama kita, sukses bareng-bareng. Jadi bantulah orang-orang sekitar ketika kita sudah sukses, biar dia sukses juga sama seperti kita. Karena ketika dia sukses, ketika orang lain sukses, ya istilahnya karena bantuan dari kita, ya kita juga akan merasa lega, dan kita akan merasa pokoknya ada sesuatu yang beda karena kita sudah bisa membuat orang lain sukses. Itu setelah kamu mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Jadi ketika kita sudah berusaha berdoa, nah kita serahkan semuanya sama yang kuasa. Nah di situ juga Tuhan akan menilai bagaimana sih doa kita. Ya ketika kita sudah berdoa seperti ini, terus kita itu dalam hati, apakah doa saya diijabah atau enggak ya. Nah jangan sampai seperti itu, tapi kita pasrahkannya semuanya. Kalau kita baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Ya kalau kita misalkan berdoa dengan baik, tapi dalam hati kita dijawab, kira-kira dikabulkan enggak ya, nah seperti itu. Nah, itu maka tidak akan terkabul. Pokoknya berpikir positif aja, insya Allah sesuatu yang kita miliki pasti akan baik pula, karena berawal dengan yang baik gitu. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu, lebih cakap dari yang pernah kamu impikan, dan kamu cintai lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Nah kamu lebih kuat dari yang kamu tahu ya, kata saya tadi juga. Misalkan kalau untuk memulai sesuatu, contohnya mau YouTube atau apa ya kan, lihatlah diri kita sendiri, kita itu menonjolnya dalam bidang apa. Jadi jangan dipaksakan. Misalkan tidak suka menyanyi, tapi kamu mau bikin video menyanyi, ya sama aja bohong, karena basicnya kamu bukan jadi penyanyi, tapi jadi misalnya jadi karakter lain atau apapun itu ya. Jadi sesuatu juga harus sama dengan kemampuan kita, seperti itu. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya peluang usaha itu banyak, cuma kita aja yang terlalu pilih-pilih ya. Contohnya pengen ketika kita kerja langsung pengen dapat gaji yang gede, ya gitu kan gak mungkin. Orang lain pun kan akan menilai istilahnya, menilai dulu seberapa bagus kerja kita. Nah baru dari situ kita akan dinilai, dan ketika nilai bagus, ya tentunya kamu juga bisa menilai, pasti pendapatan kamu juga akan bagus, seperti itu. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, and share ya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.